Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Mark Zuckerberg, pemilik Facebook dan Instagram dan WhatsApp, mengeluarkan 4,2 triliun rupiah untuk membangun sebuah proyek benteng di bawah tanah yang mewah, yaitu di daerah Hawaii. Tempat yang luasnya lebih dari 464 meter persegi ini lengkap dengan persediaan energi dan makanan tersendiri yang memiliki pintu-pintu yang tampaknya tahan gempa dan tahan ledakan. Itu akan menjadi bagaikan surga di bawah tanah, siap sedia jika keadaan dunia menjadi lebih buruk. Saudara, dunia yang semakin berbahaya telah mendorong banyak orang ketakutan dan berusaha membangun tempat-tempat perlindungan yang terhebat dan yang tercanggih. Apa kata firman Tuhan? Mari kita belajar dari Mazmur 90. Ayat pertama, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara, di sini Musa menggambarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat tinggal yang aman dan yang nyaman dan teduh. Tuhan adalah bagaikan tempat istirahat bagi seseorang yang mengembara. Tuhan menjadi kelegaan bagi pekerja keras. Khususnya Tuhan menjadi tempat yang aman dari segala bahaya. Yang pertama, kenapa Tuhan adalah tempat perlindungan? Ayat ketiga, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara, mati dan hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Atas kuasa Tuhan saja kita dapat dikembalikan kepada debu. Yang kedua, kenapa Tuhan adalah tempat perlindungan? Ayat 4-6. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, dan di waktu petang lisut dan layu. Saudara, yang paling hebat, yang paling sukses, dan orang yang paling bahagia adalah seperti rumput di dunia ini. Dia akan berkembang hanya untuk sementara, tidak lama kemudian akan layu. Yang ketiga, kenapa Tuhan adalah tempat perlindungan? Ayat 7 dan 8. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Saudara, dosa dan kesalahan kita siap menghancurkan kita. Kita tidak akan luput dari penghakiman Tuhan. 4. Kenapa Tuhan adalah tempat perlindungan? Firman Tuhan katakan, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lejap. Saudara, ada batas umur kita. Apapun pencapaian kita itu pasti berakhir. Kita tidak akan dapat menikmatinya lagi. Jadi kalau Tuhan adalah tempat perlindungan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Saudara, kita harus menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan. Jangan hidup sembarangan, hiduplah berlindung pada Tuhan. Hiduplah berdasarkan hubungan yang setia dengan Tuhan. Mintalah agar Tuhan selalu dekat dengan kita. Yang kedua, berdoalah seperti ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Saudara, kita harus meminta kemurahan Tuhan setiap hari. Saudara, kota Palu tidak terlupakan. Pada tanggal 28 September 2018, itu adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh penduduk Palu. Bahkan seluruh Indonesia. Karena hari itu pada hari Jumat sekitar jam 6 sore terjadi 3 bencana alam yang terjadi bersama-sama. Gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Dan bencana itu membawa ribuan orang menjadi korban. Saudara, kalaupun ada bunker di wilayah ini, itu pasti akan hancur juga. Karena tanah dan bumi terbongkar. Itu menjadi satu pelajaran bagi kita. Kita harus berlindung kepada Tuhan saja. Dan senantiasa berharap kepada kemurahan Tuhan setiap hari.
Itu keren.